Tapi aku benar-benar bertanya, apakah Hype akan bisa memonopoli setelah mengambil saham SM Entertainment? Member aespa pun ikut memberikan protes nih kepada SM Entertainment. Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Yusril Kim bersama dengan aku Yusril Kim. Yang menonton bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Dan aku juga harapkan kalian yang menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga God bless you. Adapun dalam video kali ini kita itu akan membahas tentang topik-topik yang lagi hangat banget diperbincangkan dan of course sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian gak ketinggalan informasi apapun, langsung saja subscribe channel YouTube ini and don't forget to like, comment, and share. Thank you so much. Dan guys, berikut adalah berita selengkapnya. Yorobun, untuk berita pertama kita akan membahas tentang Hype yang disebut bakal monopoli industri musik dengan menggandeng SM Entertainment. Lah kok gitu? Hype Label setelah tumbuh menjadi agensi hiburan terbesar di industri. Mereka juga sudah menaungi grup idol teratas di generasi ini. Namun, label ini disebut akan memonopoli pasar musik K-pop lewat angkatan baru mereka dengan membeli saham SM Entertainment milik Isuman. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dua label entertainment teratas yang merajai berbagai chart music di Korea Selatan adalah Hype dan juga SM Entertainment. Pasalnya, sebagian besar grup idol yang mengisi peringkat teratas penjualan album berasal dari kedua agensi tersebut. Kini netizen Korea meramalkan bahwa Hype akan memonopoli pasar album jika mereka menggandeng SM Entertainment. Prediksi ini juga muncul setelah Hype mengumumkan akan mengakuisisi 25% saham tambahan di SM Entertainment seharga 900 juta US dollar, menjadikan total sahamnya di SM Entertainment menjadi 40%. By the way, Yorobun udah tahu nggak sih monopoli itu apa? Belum tahu ya? Yuk mari Mimin jelasin. Jadi Yorobun, pasar monopoli ini adalah suatu bentuk pasar di mana seorang penjual tunggal menguasai pasar ataupun monopolis, dan mereka ini berkuasa untuk menentukan harga dan juga tidak punya barang sejenis yang hampir sama. Pada pasar monopoli itu tidak terdapat barang lain yang sejenis dan juga tidak ada pesaing bagi sebuah perusahaan. Jadi Yorobun, kesimpulannya adalah kayak gini. Dikarenakan SM Entertainment ini bakal diakuisisi oleh Hype Label, ini yang membuat Hype itu tidak memiliki pesaing lagi, dikarenakan SM Entertainment ini sudah berada dalam naungan mereka, sehingga mereka itu tidak perlu bersaing lagi dengan SM Entertainment. Udah paham gak sih? Ya, jadi seperti itulah yang dimaksudkan dengan monopoli industri. Dengan mereka yang mengakuisisi SM Entertainment, ini berarti bahwa Hype Label itu nanti akan memiliki pesaing yang sedikit. Ya, palingan mereka akan bersaing dengan JYP Entertainment, YG Entertainment, dan juga agensi-agensi lain yang bukan berada dalam naungan mereka. Adapun untuk netizen Korea berkomentar seperti ini Yorobun, langsung aja kita baca. Yang pertama ada yang komen, aku sih nggak suka ya bagaimana Hype bisa menjadi monopoli. Ini akan menjadi versi Korea dari agensi Jepang Sony. Aku pikir Hype akan menyerap semua grup K-pop top deh. Hype semakin besar. Aku merasa ini salah, bikin frustasi. Aku benar-benar ingin tahu sih apa yang dipikirkan oleh Bang Si-hyuk. Tapi aku benar-benar bertanya, apakah Hype akan bisa memonopoli setelah mengambil saham SM Entertainment? Dan ada juga yang berkomentar, monopoli ya, serius? Lalu Yorobun gimana nih opini kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan bagaimana opini kalian di kolom komentar. Sementara itu, Isuman dan juga Hype telah mengajukan 7 kandidat direktur SM Entertainment dan sosok-sosok yang didukung Hype untuk pencalonan dewan pada rapat umum pemegang saham ke-28 SM antara lain ada Lee Jae-sang dari CEO Hype Amerika, kemudian ada Jong Jin-soo, kepala pejabat legal Hype, dan Lee Jin-hwa, kepala manajemen dan perencanaan Hype. Mereka juga diajukan untuk menjadi Chief Internal Officer. Sedangkan Chief External Officer, mereka mendukung Kang Nam-gyu, staf pengacara senior firma hukum Gaon. Lalu ada juga Hong Sun-man yang merupakan profesor administrasi publik di Universitas Yonsei, dan Lim Dae-woong perwakilan Korea Selatan dari Inisiatif Keuangan Program Lingkungan PBB. Sedangkan untuk calon pejabat non-eksekutif, Hype dan Isuma mendukung Park Byung-soo, CEO PIG Partner. Sementara untuk calon auditor non-eksekutif, Choi Kyuda menerima dukungan Hype dan juga Isuman. Di sisi lain, penyiar radio atau DJ Park Byung-soo ikut membeberkan bagaimana pendapatnya terkait masalah SM Entertainment dan juga Isuman. Hal tersebut ia ungkapkan pada KBS Radio Cool FM, Park Byung-soo is Radio Show. Park Byung-soo mengaku sebenarnya tidak benar-benar paham bagaimana situasi agensi tersebut. Namun sebagai sosok yang pernah berada di naungan SM, ia akhirnya mencoba menjelaskan bagaimana pemikirannya. Adapun untuk Park Byung-soo mengatakan, sebenarnya aku nggak paham ya masalahnya kayak gimana. Sebelumnya Isuman pernah menjadi bos aku juga. Aku ada di generasi pertamanya SM.
Aku nggak tahu sih apakah kalian pernah mendengarkan isinya, tapi bukankah pihak dengan saham terbesar yang menggunakan hak manajemennya? Kemudian Park Myung-soo mengatakan kalau sangat mengkhawatirkan bagaimana kondisi dari artis-artis SM Entertainment di tengah kerumitan masalah agensi dan sang pendiri. Ia juga berharap mereka tidak terluka dikarenakan pertikaian yang menghebohkan saat ini. Adapun untuk Park Myung-soo mengatakan, pokoknya harus ada tempat sih agar para artis di agensi ini bisa terus bekerja dengan baik tanpa terluka. Tapi aku khawatir sih teman-teman muda akan terluka. Teman-teman muda itu artinya adalah hubinya dia, teman-temannya atau juniornya dia yang berada di SM Entertainment sekarang. Jadi Park Myung-soo ini khawatir loh dengan bagaimana artis-artis yang berada di SM Entertainment untuk sekarang ini dikarenakan konflik yang terjadi kayak gitu. Adapun untuk Park Myung-soo juga mengharapkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di SM Entertainment itu akan berakhir dengan baik. Ya, kita harapkan juga seperti itu ya teman-teman. Semoga konflik yang terjadi di SM Entertainment itu dapat berakhir dengan baik. Lanjut Yorobun, kita akan masuk ke berita kedua, datanya dari aespa. Setelah rencana comeback mereka hancur, aespa belak-belakan protes SM Entertainment. aespa ikut terseret dalam isu Man versus tim manajemen SM Entertainment. Pada hari Kamis tanggal 16 Februari, co-CEO SM Entertainment yakni Lee Seong-soo membeberkan bahwa isu Man membuat Karina CS menangis ketika mereka sedang mempersiapkan comeback. Isuman dituduh memerintahkan tim AR dan produser Yoo Young-jin menambahkan lirik tentang penanaman pohon dan juga keberlanjutan dalam lagu comebacknya aespa. Adapun untuk co-CEO SM Entertainment itu mengatakan, aespa yang punya dunia konseptualnya spektakuler disuruh menyanyikan lagu-lagu berlirik menanam pohon. Kata-kata yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan K-pop ini muncul di lirik sana-sini. Bagian awal dari lagu tersebut bahkan berisi menanam pohon. Member aespa juga sangat kesal, bahkan mereka tersedak dengan air mata. Setelah terseret seteru ini, aespa juga melakukan secara langsung pada hari Kamis tanggal 16 Februari. Ningning CS itu membeberkan bahwa mereka sedang sibuk mempersiapkan konser aespa. Adapun untuk member aespa pada kali itu mengatakan, kami memutuskan untuk mengadakan streaming langsung kejutan sambil berlatih untuk konser. aespa kemudian membocorkan bakal menampilkan lagu baru mereka di konser mendatang. Adapun untuk Giselle mengatakan, kami benar-benar bekerja keras nih untuk kalian. Agak sulit sih karena kami kan mempelajari berbagai koreografi baru, karena itu juga konser pertama kami. Kami memiliki acara besar untuk kalian, jadi pastikan kalian datang dengan istirahat yang cukup ya. Kemudian Winter yang sibuk membaca komentar tiba-tiba menemukan tulisan tentang harga tiket konser dan fakta bahwa fans harus mengeluarkan uang untuk menonton konser secara online. Sadar harganya terlalu mahal, member aespa pun ikut memberikan protes nih kepada SM Entertainment. Adapun untuk Winter mengatakan, apakah mereka harus membayar untuk menonton online? Ini juga mahal secara online, biayanya 60.000 won. Dan tidak hanya Winter saja Yorobun, tapi member yang lain juga ikut protes dengan harga tersebut. Mereka mengatakan, bahkan kami juga kecewa sih. By the way Yorobun, untuk 60.000 won kalau dirupiahkan berapa ya? Ada yang tahu nggak? Ntar kalau ada yang tahu langsung aja komen di kolom komentar ya Yorobun. Kemudian setelah itu, aespa memberikan spoiler daftar lagu yang mereka bawakan untuk konser nantinya. Di akhir siaran langsung itu, mereka berkata, terima kasih ya telah menikmati siaran langsung kami. Tolong nantikan konser kami dan makan dengan baik serta mari kita semua jaga kesehatan. Dan untuk berita terakhir kita akan membahas tentang Baby Monster. Baru-baru ini YouTube-nya Baby Monster itu melampaui 1 juta subscriber bahkan sebelum mereka debut. Tiba. Menurut YG Entertainment pada tanggal 18 Februari, jumlah subscriber untuk saluran YouTube-nya Baby Monster itu mencapai 1 juta subscriber pada pukul 00.18 waktu Korea Selatan di hari yang sama. Ya, sekitar sudah 52 harian lah sejak saluran YouTube itu dibuka pada tanggal 28 Desember 2022 yang lalu. Jumlah pelanggan YouTube itu juga melampaui keingintahuan sederhana ataupun satu kali menonton dan berfungsi sebagai indikator objektif dari fandom yang sangat setia. Dengan kata lain, Baby Monster sudah punya fandom nih. Dan ini sekali lagi membuktikan bagaimana popularitas dari Baby Monster di pasar musik global. Dimulai dengan teaser peluncuran Baby Monster pada tanggal 1 Januari, YG secara berurutan merilis video penampilan dan juga perkenalan individu dari 7 orang member. Jumlah kumulatif penayangan konten terkait yang diposting di saluran resmi YG Entertainment dan saluran Baby Monster telah melampaui 140 juta. Sementara itu, Baby Monster ini adalah girl group baru di bawah YG Entertainment yang akan debut sekitar 7 tahun setelah Blackpink. Grup ini terdiri dari 7 orang member yang sebagian besar berusia remaja, termasuk 3 diantaranya orang Korea yakni Ahyeon, Haram, dan juga Rora, 2 orang Thailand yakni Parita dan juga Chikwita, dan 2 orang Jepang yakni Ruka dan juga Asa.
Dengan demikian, mereka dianggap sebagai pendatang baru yang disiapkan oleh YG untuk pasar global. Pada saat yang sama, mereka juga menarik perhatian sebagai grup yang multi-talent dengan semua kemampuan hebat dalam vokal, dance, rap, dan bahkan visual mereka yang memikat. Di sisi lain, di tanggal 18 Februari tengah malam waktu Korea Selatan, YG juga sudah merilis bagaimana teaser baru dari member lainnya. Kali ini, Rora mengajak Anda menjalani hari-harinya lewat sebuah vlog. Dalam video tersebut, dia juga memamerkan bagaimana kepribadiannya yang menyenangkan saat bersiap untuk debut bersama dengan Baby Monster. Adapun untuk Rora diketahui memiliki nama asli Ida In dan ternyata dia itu baru berusia 14 tahun. Dia ini juga merupakan wanita asal Korea Selatan yang lahir pada tanggal 14 Agustus 2008. Sebelumnya, Rora ini adalah seorang model anak-anak dalam grup yang namanya itu adalah Yuso Girl dengan panggilan Yuha. By the way, Yorobun udah tahu nggak sih bahwa untuk Rora ini juga punya teman loh di New Jeans? Karena mereka dulunya juga pernah berada dalam grup yang sama, yakni Yuso Girl. By the way, ada yang tahu nggak sih member New Jeans mana yang kita maksudkan? Yang tahu, ayo dong komen di kolom komentar. Siapakah teman dari Rora di New Jeans? Well guys, topik tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. I'm so sorry ya jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, dan mungkin ada kesalahan formasi. Tolong koreksi aku dengan cara komen di bawah. Sekali lagi terima kasih dan juga bye-bye. Goodbye.